Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Hikmah Islami episode 10 bersama kelompok belajar Selanga Ceria dengan makro Quran surat At-Tahrim ayat 11. Keteguhan iman Asyah, istri Fir'aun. Kisahkan bahwa Fir'aun adalah orang yang paling melampaui batas dari kalangan penduduk bumi dan paling kafir di antara mereka. Bahkan dia memaklumatkan diri sebagai Tuhan. Tetapi kekafiran Fir'aun itu tidak membahayakan Asyah, istrinya yang selalu taat kepada Allah. Dan agar kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang maha adil. Allah tidak menghukum seseorang melainkan karena dosanya sendiri. Firman Allah dalam surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Wanita ini bernama Asyah binti Mujahid. Abu Ja'far Ar-Razi telah meriwayatkan dari Ar-Rabi Ibnu Anas dari Abul Aliyah yang mengatakan bahwa imannya istri Fir'aun melalui iman istri bendahara Fir'aun. Kisahnya bermula ketika istri bendahara duduk menyisiri rambut anak perempuan Fir'aun. Lalu sisir yang digunakannya itu terjatuh. Dan ia berkata, "Celakalah orang yang kafir kepada Allah." Maka anak perempuan Fir'aun bertanya kepadanya, "Apakah engkau punya Tuhan selain ayahku?" Istri bendahara menjawab, "Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah." Maka anak perempuan Fir'aun menamparnya dan memukulnya. Lalu ia melaporkan hal itu kepada ayahnya. Fir'aun memperingatkan agar istri bendahara ditangkap. Lalu ia menanyainya, "Apakah engkau menyembah Tuhan selain aku?" Istri bendahara menjawab, "Iya, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Dan hanya kepadanya aku menyembah."
Lalu Fir'aun menyiksanya dengan mengikat kedua tangan dan kedua kakinya pada pasak-pasak dan melepaskan ular-ular berbisa untuk mengerumuninya. Istri bendahara dalam keadaan demikian hingga pada suatu hari Fir'aun datang dan berkata, "Apakah kamu mau menghentikan keyakinanmu itu?" Tetapi istri bendahara itu justru menjawab, "Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah." Fir'aun berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku akan menyembelih anak laki-lakimu yang terbesar di hadapanmu, jika kamu tidak mau melakukan apa yang kuperintahkan." Ia menjawab, "Laksanakanlah apa yang ingin engkau putuskan." Akhirnya Fir'aun menyembelih anak laki-lakinya di hadapannya. Dan sesungguhnya roh anak laki-lakinya menyampaikan berita gembira kepadanya dan mengatakan, "Hei ibu, bergembiralah, sesungguhnya bagimu di sisi Allah ada pahala." Akhirnya ia tetap bersabar dan teguh dalam menghadapi siksaan itu. Di hari yang lain, Fir'aun datang, lalu mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Maka ia menjawabnya dengan kata-kata yang sama. Kemudian Fir'aun menyembelih lagi putranya yang lain di hadapannya, dan roh putranya itu menyampaikan berita gembira pula kepada ibunya seraya berkata, "Hai ibu, bersabarlah, karena sesungguhnya bagimu di sisi Allah ada pahala yang besar sekali." Ternyata istri Fir'aun mendengar pembicaraan roh kedua putra istri bendahara itu. Akhirnya ia beriman, lalu Allah mencabut nyawa istri bendahara Fir'aun itu, dan Allah menampakkan pahala dan kedudukan serta kemuliaannya di mata istrinya Fir'aun, sehingga keimanan istri Fir'aun bertambah kuat dan begitu pula keyakinannya. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail Haus al-Aini, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far dari Sulaiman at-Taimi, dari Abu Usman an-Nahdi, dari Salman yang menceritakan bahwa istri Fir'aun disiksa di bawah terik matahari. Apabila Fir'aun beranjak meninggalkannya, maka para malaikat menaunginya dengan sayap mereka. Dan tersebutlah bahwa dalam siksaan yang dialaminya itu, ia dapat melihat rumahnya di surga. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ubaid ibnu Muhammad al-Muharibi, dari Asbad ibnu Muhammad, dari Sulaiman at-Taimi, dengan sanad yang sama. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yakub ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aliyah, dari Hisham as-Suwai, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim ibnu Abu Buzah, yang mengatakan bahwa istri Fir'aun bertanya, siapakah yang menang dalam pertandingan itu? Maka dikatakan kepadanya, yang menang adalah Musa dan Harun. Lalu ia berkata, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Maka Fir'aun memerintahkan anak istrinya ditangkap seraya berpasang kepada prajuritnya. Carilah batu besar oleh kalian yang kalian jumpai. Jika dia tetap pada pendapatnya, lemparkan batu besar itu kepadanya. Dan jika dia mencabut kembali ucapannya, maka dia tetap menjadi istriku. Ketika mereka mendatanginya, ia mengarahkan pandangannya ke langit dan dapat melihat calon tempat tinggalnya di surga. Maka ia tetap teguh memegang pendapatnya. Lalu Allah menampakkan keimanan istri Fir'aun kepada suaminya. Maka Fir'aun berkata kepada para pemimpin kaumnya, bagaimanakah pengetahuan kalian tentang Asyah binti Muzahim? Ternyata
ternyata mereka memujinya. Maka Fir'aun berkata kepada mereka, sesungguhnya dia sekarang menyembah selainku. Mereka berkata kepada Fir'aun, kalau begitu, bunuh saja dia. Kemudian Allah mencabut roh Asyah dari jasadnya dan meninggal dengan tenang. Sebelum batu besar itu ditimpakan di atas tubuhnya yang sudah tidak bernyawa lagi. Demikian keteguhan iman Asyah yang sangat-sangat patut kita teladani. Sebagai PMI, mempertahankan Islam, iman, takwa di Formosa merupakan satu keharusan yang penuh perjuangan. Semoga Allah memberikan hidayah dan kekuatan untuk kita semua. Amin. Amin. Allahumma amin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu a'lam bishawab. Akhiran Wassalamu alaikum